Oke, pendahuluan metode ALT atau angka lempeng total. ALT merupakan metode untuk menghitung jumlah total bakteri aerob mesofilik dalam sampel makanan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kualitas mikrobiologis serta kebersihan proses produksi dan distribusi makanan. Salah satu contoh penerapan ALT adalah pada produk olahan seperti tahu goreng. Hasil ALT mencerminkan tingkat sanitasi serta potensi bahaya mikrobiologis dari makanan tersebut. ALT dilakukan dengan cara melakukan pengenceran sampel, menanamnya pada media plate count agar atau PCA, diinkubasi, dan menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh. Hasilnya dinyatakan dalam satuan CFU per gram. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah cawan Petri steril, pipet steril, mikropipet, tabung reaksi, tabung pengencer, Erlenmeyer, blender atau somacher, inkubator dengan suhu 35-30 derajat Celcius, laminar airflow. Bahan yaitu tahu goreng, larutan pengencer NaCl fisiologis, media plate count agar atau media Na, dan alkohol 70%. Prosedur kerja dengan menggunakan metode ALT atau bisa juga disebut sebagai angka lempeng total. Hari pertama, pembuatan suspensi makanan dan penanaman koloni. Nomor 1, tandailah 5 cawan Petri dengan nama sampel makanan yang akan diuji. Contohnya tahu goreng dan pengencerannya. 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, dan yang terakhir untuk kontrol. Nomor 2, cairkan media Na atau nutrien agar pada hot plate. Timbang 1 gram sampel makanan yaitu tahu goreng yang telah dihaluskan. Tambahkan NaCl fisiologisnya sebanyak 90 ml. Siapkan 5 tabung reaksi. 3 tabung reaksi dimasukkan NaCl fisiologis yang berisi 9 ml. 1 tabungnya dibiarkan untuk kosong aja, dan 1 tabung lagi sebagai reaksi sebagai kontrol. Pindahkan 1 ml sampel dari gelas beker yang berisi 90 ml ke tabung 10⁻1. Setelah itu, pindahkan 1 ml dari tabung 10⁻1 ke tabung 10⁻2. Begitupun seterusnya sampai pada tabung 10⁻4. Kemudian, 5 tabung tersebut dimasukkan pada cawan Petri masing-masing. Tambahkan masing-masing cawan Petri media Na secukupnya. Diinkubasi seluruh lempeng dengan posisi terbalik selama 24 jam. Setelah itu, hari kedua itu adalah hari untuk pembacaan koloni pada media Na. Keluarkan media Na yang sudah diinkubasi selama 24 jam di inkubator. Hitung jumlah koloni bakteri pada media Na menggunakan koloni counter. Nah, interpretasi hasilnya, koloni yang tumbuh pada media PCA atau Na dihitung dan dinyatakan dalam satuan CFU per gram. Hanya cawan yang memiliki koloni antara 30-300 yang dianggap valid. Semakin tinggi jumlah koloninya, semakin besar kemungkinan makanan tersebut terkontaminasi. Cara untuk menghitungnya adalah jumlah koloni pada cawan 10⁻3 dibagi 150 koloni. Volume sampel 1 ml dari pengenceran 10⁻3, maka CFU per gram sama dengan 150 dikali 10⁻3 sama dengan 1,5 dikali 10⁻3 CFU per gram. Standar mutu menurut SNI 7388 tahun 2009 adalah batas maksimum untuk ALT sama dengan 1 dikali 10⁻5 CFU. Jika hasilnya di atas 10⁻5 CFU, maka tidak layak konsumsi. Jika hasilnya di bawah 10⁻5 CFU per gram, maka masih layak untuk dikonsumsi. Berikut adalah gambar hasil dari metode ALT pada sampel makanan tahu goreng. Nomor tabung pangkat 1 didapatkan hasil pengenceran 10⁻1 yaitu jumlah koloni sebanyak 25. Lalu
tabung pengenceran 10⁻² didapatkan hasil dari pengenceran 10⁻², yaitu jumlah koloni sebanyak 15. Lalu pada flight control didapatkan hasil dari kontrol, yaitu terdapat koloni. Pemeriksaan metode MPN. Prinsipnya, perkirakan jumlah bakteri coliform termasuk E. coli dalam susu berdasarkan pembentukan gas selama diinkubasi. Nomor 1, siapkan 9 tabung media LB ditambah dengan durahan tub. Nomor 2, 3 deret tabung pertama diisi dengan deret 1 mili susu asli, deret 2 1 mili berbanding 1:10, deret 3 1 mili berbanding 1/100. Nomor 3, diinkubasi selama 37 derajat Celcius selama 24-84 jam. Nomor 4, amati pembentukan gas. Lalu kita masuk ke uji penegasan dan interpretasi hasil. Uji penegasan, ambil 1 oset dari tabung positif ke BLGB, lalu diinkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 20-48 jam. Amati gas sebagai konfirmasi coliform. Nomor 3, interpretasi. Catat tabung positif, hitung MPM menggunakan tabel. Berdasarkan gambar, maka diperoleh hasilnya adalah tabung 1 bagian kiri itu negatif karena cairannya jernih, tiada gas, tiada pertumbuhan bakteri coliform. Interpretasinya negatif, tidak ada coliform. Tabung kedua bagian tengah itu positif karena ada banyak gelembung gas menandakan adanya fermentasi laktosa oleh coliform. Tabel bakteria grow. Interpretasi positif, ada coliform. Nomor tabung ketiga yang bagian kanan itu negatif seperti tabung nomor 1, jernih dan tanpa gas. Interpretasinya negatif, tidak ada coliform. Lalu ilustrasi ini mewakili proses pembacaan hasil uji MPN. Jumlah tabung positif digunakan untuk menghitung estimasi bakteri coliform, dihitung berdasarkan kombinasi jumlah tabung positif dari masing-masing kelompok pengenceran, misalnya 3, 2, 1. Prosedur kerja metode methylene blue pada sampel susu. Pertama-tama kita siapin 3 buah tabung reaksi dulu. Lalu tabung pertama digunakan untuk tes, tabung kedua digunakan untuk kontrol negatif, dan tabung ketiga digunakan untuk kontrol positif, yang masing-masingnya diisi 1 mili methylene blue 1%. Kemudian, 3 tabung itu ditambah masing-masing 10 mili sampel susu kedelai. Tabung kedua setelah ditambahkan sampel dipanaskan hingga mendidih. Tabung ketiga setelah ditambahkan sampel dimasukkan koloni kuman E. coli dan dicampur. Kemudian, ketiga tabung diinkubasi selama 8 jam pada suhu 37 derajat di water bath dan diamati setiap 30 menit. Interpretasi hasil yang akan muncul sangat baik, tidak ada perubahan lebih selama 8 jam. Baik, terdapat perubahan dalam waktu 6-8 jam. Sedang, terdapat perubahan waktu 2-8 jam. Buruk, terdapat perubahan dalam waktu kurang dari 2 jam.